Hai guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan Dewi di YouTube channel UKM Eksportir Indonesia. Buat kalian yang belum kenal, salam kenal. Saya adalah seorang ibu rumah tangga tinggal di desa yang menjalankan bisnis skala internasional untuk produk bulu mata palsu yang alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah sampai ke lebih dari 25 negara, dan produk Coffee Wood Dog Chew dan Coconut Root Dog Chew atau mainan gigit-gigitan anjing untuk market Eropa dan Amerika. Di video kali ini, masih di Ekspor Mini Modal The Series, saya akan share mengenai bagaimana tips dan skema kerjasama dengan supplier supaya kalian bisa jadi eksportir mini modal. Sebelumnya, saya sudah bahas mengenai bagaimana cara mendirikan PT perorangan cuma dengan 50.000 aja, teman-teman udah langsung punya legalitas perusahaan. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana kerjasama dengan supplier supaya kalian bisa menjadi eksportir mini modal. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Yang pasti informasi-informasinya bakalan sangat bermanfaat banget buat kalian yang sedang menjalani atau sedang merintis bisnis ekspor, atau buat kalian yang udah jadi eksportir tapi lagi pengen expand market ekspor kalian. Oke, sebelum saya masuk ke pembahasan lebih jauh, kita akan bahas dulu jenis-jenis supplier. Jadi, supplier itu ada beberapa macam, guys. Ada supplier home industry, ada supplier pabrikan. Supplier pabrikan ini ada yang udah pernah ekspor, ada yang belum pernah ekspor. Ada supplier petani langsung, dan ada supplier pengepul. Tapi ini juga tergantung pada jenis produknya ya, kalian bermain di sektor apa. Kalau di sektor hasil bumi, biasanya kita akan berhubungan dengan petani atau dengan pengepul. Kalau di sektor handicraft, kita akan berhubungan atau bekerja sama dengan para home industry atau dengan para supplier pabrikan. Jadi, mana nih yang harus dipilih? Apakah supplier home industry atau supplier pabrikan? Apakah petani atau pengepul? Oke, kita akan bahas satu-satu. Jadi masing-masing nggak ada mana yang lebih bagus, mana yang lebih menguntungkan, masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk supplier home industry, apa sih kelebihan dan kekurangannya? Kita bahas dari kelebihan dulu ya. Kelebihan dari supplier home industry ini biasanya mereka sangat mudah untuk diajak kerjasama. Kemudian harganya biasanya bisa dinego. Let's talk about price with us. Intinya kayak gitu, mau harga berapa, biasanya sama masih ada untung, mereka masih bisa dinego atau masih bisa diajak kerjasama. Cuman kelemahannya supplier home industry ini biasanya produknya kualitasnya itu tidak terlalu konsisten, bahkan kadang-kadang sering bermasalah soal kualitas. Itu dari sisi produk ya. Kemudian dari sisi pembayaran, biasanya supplier home industry ini mereka akan meminta pembayaran 100% lunas di muka. Lalu untuk supplier pabrikan. Supplier pabrikan sendiri juga ada dua tipe. Supplier pabrikan yang udah pernah ekspor dan yang belum pernah ekspor. Nah, apa kelebihan dan kekurangan dari supplier pabrikan? Supplier pabrikan itu biasanya lebih sulit untuk diajak kerjasama, apalagi kalau udah pernah ekspor. Biasanya mereka tuh sulit banget diajak kerjasama. Kenapa? Karena mereka udah punya existing marketnya sendiri, dan kadang-kadang mereka udah nggak perlu expand market lagi gitu, karena dengan market mereka yang ada pun mereka udah overload. Ini kalau kita bicara soal supplier yang pabrikan ya, dan apalagi udah pernah ekspor. Tapi ada kelebihannya, supplier pabrikan ini biasanya mereka produknya itu kualitasnya konsisten dan bagus. Cuman kalau dari sisi harga mereka biasanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang supplier home industry. Ya karena mereka harus maintain rumah produksi yang bagus, mereka harus membayar karyawan yang cukup banyak gitu ya. Jadi kelebihan dan kekurangannya di situ. Nah, kalau supplier pabrikan yang mereka udah pernah ekspor, ini bakalan lebih enak lagi nih buat diajak kerjasama, karena mereka pasti sertifikat-sertifikatnya udah lengkap. Jadi kita udah tinggal fokus cari buyer aja, udah nggak usah musingin sertifikat gitu. Tapi kalau supplier yang home industry, biasanya mereka nggak punya sertifikat sama sekali. Oke, ini dari sisi supplier dalam bentuk home industry dan dalam bentuk pabrikan. Lalu kalau produk kalian hasil bumi, itu biasanya kita akan berhadapan dengan pengepul atau dengan petani. Mana yang lebih menguntungkan, petani atau pengepul? Oke, kita bahas. Masing-masing pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya. Saya nggak bisa bilang bahwa lebih baik petani atau lebih baik pengepul. Kalau kita bekerja sama dengan petani, keuntungannya apa? Keuntungannya harga mereka jauh lebih murah. Cuman kualitas mereka tidak bisa dipastikan. Kemudian dari sisi kapasitas mereka udah pasti kecil ya, kecuali kalau kita ketemu sama petani yang skala besar. Tapi biasanya para petani ini hanya dalam skala kecil. Nah, kalau pengepul itu harga mereka udah pasti bahkan lebih tinggi daripada petani. Cuman si pengepul ini dia bisa memastikan baik dari sisi kualitas dan kuantitas terhadap barang yang akan kita order. Jadi dia akan bertanggung jawab untuk
memastikan kualitas dan kuantitasnya sesuai dengan apa yang kita minta. Kalau petani agak susah. Biasanya mereka kayak skeptis gitu. Udah, barang saya kayak gini, kalau mau ya ambil, kalau nggak mau ya terserah gitu kan. Kemudian dari sisi pembayaran, petani biasanya mereka pasti akan meminta sistem pembayaran timbang bayar. Jadi barangnya ditimbang langsung dibayar. Nah, kalau pengepul, ada pengepul-pengepul yang memang mereka punya sistem pembayaran sama seperti petani, tapi ada juga kok pengepul-pengepul yang bisa diajak kerjasama mengikuti sistem pembayaran kita. Karena biasanya para pengepul ini kan mereka udah punya modal duluan gitu. Jadi teman-teman bisa ambil kesimpulan sendiri ya, kalau kerjasama dengan petani, kesulitannya apa? Kesulitannya kita harus buang waktu yang lebih besar lagi untuk maintain kapasitas si para petani ini. Kenapa? Karena misalnya kita dapat order satu kontainer 20 feet ya. Misal satu kontainer 20 feet plus minus beratnya 18 ton. Misal kita ketemu sama satu petani yang dia kapasitasnya misal cuman berapa kuintal misalkan. Misal cuman 100 kuintal misal. Ada petani yang satu dia bisa 1 ton. Ada petani yang satu dia bisa 2 ton. Yang lainnya mungkin dia cuman bisa 10 ton. Kan kita bakalan effort banget nih buat ngumpulin dari satu petani ke petani yang lainnya. Itu kita juga bakalan keluar biaya yang cukup banyak ya. Di samping itu, kita juga harus bisa make sure kualitas dari satu petani dengan petani yang lainnya itu bakalan sama dengan yang kita minta atau dengan apa yang diorderkan oleh para buyer. Dan ini juga pasti bakalan effort banget. Karena di samping kita harus pergi ke berbagai tempat, kemudian kita juga harus berhadapan dengan banyak petani, dibandingkan dengan kalau kita order ke pengepul, kita hanya berurusan dengan satu orang, kemudian nanti satu orang ini yang akan memastikan dari sisi quality dan dari sisi kuantitinya. Jadi semuanya udah tanggung jawab dia, dan kita nggak perlu pergi kemana-mana, kita hanya pergi ke satu tempat dan berhubungan dengan si pengepul ini. Jadi kalian bisa ambil kesimpulan sendiri ya. Lebih baik bekerja sama dengan petani atau dengan pengepul. Oke, itu dari sisi supplier. Nah, bagaimana tips dan triknya atau metode kerjasamanya supaya kita sebagai eksportir non-produsen ini bisa menjalankan ekspor dengan minim modal. Minim modal di sini yang dimaksud adalah kita nggak harus modalin 100% produk yang akan diekspor oleh buyer, atau bahkan bisa kita tuh cuma modal kuota internet doang. Nah, di sini apakah kalian akan menjadi eksportir dengan modal minim atau kalian akan menjadi eksportir dengan modal yang cukup besar? Itu sebetulnya tergantung pada dua hal, yaitu sistem pembayaran dari buyer dan sistem pembayaran ke supplier. Intinya adalah kita harus bisa nge-match-kan, apa yang bahasanya nge-match-kan itu? Ini kita harus bisa mensinkronkan sistem pembayaran buyer dengan sistem pembayaran supplier. Jadi harus sama, kalau enggak nanti kita harus modal dulu. Ini yang saya lakukan selama ini pada saat saya masih jadi trader, supaya saya bisa menjadi eksportir dengan minim modal. Contohnya gini, sistem pembayaran ke buyer itu kan ada beberapa macam ya. Ada LC dan non-LC, atau telegraphic transfer dan LC gitu. Nah, untuk sistem pembayaran telegraphic transfer atau transfer bank to bank, kita bisa fight ke buyer sistem pembayaran 100% lunas di muka, atau kalau misalkan buyernya nggak setuju, kita bisa fight di sistem pembayaran 50% down payment dan sisanya lunas sebelum kirim. Nah, di sistem pembayaran transfer bank to bank ini, misal kita fight 100% lunas di muka dan buyernya setuju, ya udah nggak ada masalah. Kita tinggal bayarin 100% uangnya buyer itu ke supplier. Jadi di sini kita bisa jadi eksportir minim modal. Kita udah langsung ngambil keuntungannya di awal. Tapi gimana kalau misalkan si buyernya ini nggak mau sistem pembayaran 100% lunas di muka? Gini aja mister, sistem pembayaran 50% down payment dan sisanya lunas sebelum kirim. Nah, jadi caranya supaya kalian bisa jadi eksportir minim modal dengan sistem pembayaran telegraphic transfer, kita tagih buyer 50%. Buyer akan transfer 50%-nya ke rekening kita. Nah, di sini karena ada jeda ya, jadi dalam arti kalau kita harus modalin 50% kan kita nggak punya duit, kan kita masih pemula gitu kan. Gimana nih caranya biar kita nggak usah modalin yang 50%-nya? Di sini kita bisa negosiasi dengan supplier. Jadi gini, kita kasih DP 50%, supplier harus menyelesaikan ordernya 100%. Nah, makanya di sini balik lagi keberhasilan kita dalam bisnis ekspor itu memang ditentukan oleh kemampuan kita untuk bernegosiasi. Dan kemampuan untuk bernegosiasi ini sebetulnya nggak hanya negosiasi dengan buyer, tapi juga negosiasi dengan supplier gitu. Jadi kita nego nih sama supplier, oke, kita akan terbitkan order dengan sistem pembayaran DP 50%, tapi si supplier ini harus menyelesaikan 100%. Kalau supplier udah setuju, oke,
Jadi DP dari buyer kita berikan kepada supplier sebagai pembayaran, kemudian supplier menyelesaikan 100% lunas di muka. Nanti kalau udah selesai, kita kirim foto-foto dan video ke buyer sebagai bukti bahwa barangnya udah selesai. Kemudian buyer akan melakukan pembayaran ke rekening kita, kemudian kita akan melakukan pembayaran ke supplier. Kalau udah lunas kan barangnya boleh diambil dong gitu kan. Kalau udah dilunasin baru kita ambil barangnya dan kita kontak forwarder untuk melakukan pengiriman barang. Jadi di sini supaya kita nggak ditikung sama si supplier, semua dokumen pengiriman ekspor, kontak forwarder, dan sebagainya itu harus kita semua yang handle, bukan si supplier. Karena kalau supplier yang mengurus pengiriman atau dokumen-dokumen ekspor diterbitkan atas nama si supplier, maka supplier akan dengan sangat mudah mengetahui data buyer kita. Dan dia akan dengan sangat mudah nikung kita gitu. Nah, jangan lupa dalam kerjasama dengan supplier ini, kalian wajib banget untuk membuat kontrak kerjasama dengan supplier. Tujuannya apa? Supaya kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kalian bisa menuntut kepada supplier gitu. Nah, dalam perjanjian kontrak kerjasama ini, ada hal-hal yang wajib banget kalian cantumkan. Satu, supplier harus menyelesaikan order tepat waktu. Yang kedua, supplier harus menyelesaikan order sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang kita minta. Apabila terjadi komplain, yang penyebabnya adalah karena memang kualitas dari produknya, baik kualitas atau kuantitas dari si produk itu tidak sesuai dengan yang kita orderkan, maka supplier harus melakukan penggantian barang atau mengembalikan uang sesuai dengan jumlah yang dikomplain oleh buyer. Ini wajib banget kalian mention di perjanjian kerjasama supaya kalau terjadi komplain bukan kita yang harus menanggung kerugian, tapi supplier yang harus menanggung kerugian. Oke guys, sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube ini supaya saya lebih bersemangat lagi membagikan tips-tips ekspor lainnya dan supaya kalian bisa segera nyusul jadi eksportir juga. Thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye.